Oke, teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah hadir. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam, Bu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di seminar hasil penelitian dari Mbak Arvika Devi Oktavia pada sore hari ini. Oke, seminar hasil ini akan menampilkan hasil penelitian, kemudian kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Mbak Devi sebelum akhirnya nanti akan dipresentasikan pada sidang skripsi di depan para penguji. Jadi di sini teman-teman sekalian yang hadir, saya persilahkan nanti untuk menyampaikan saran dan masukan ya untuk kesempurnaan dari penelitian ini, baik dari presentasinya maupun dari hasilnya. Jadi feel free aja kalau ada yang ingin ditanyakan terkait hasil penelitian maupun metode yang akan dilakukan yang telah dilakukan oleh Mbak Devi dalam penelitian ini. Oke, baik kalau gitu saya persilakan Mbak Devi untuk menyampaikan hasil penelitiannya. Oke, Bu Izati, terima kasih. Saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pembimbing saya, Ibu Izati Windamurti, STMT, dan juga teman-teman saya yang sudah menyempatkan hadir di seminar hasil skripsi saya. Jadi, seminar hasil skripsi saya yang berjudul Evaluasi Penjadwalan Proyek Pekerjaan Steelwork Listrik pada Kapal Bantu Rumah Sakit W00302 di PT PAL Indonesia Persero dengan metode Critical Path Method atau CPM dan program Evaluation and Review Technical atau PET. Perkenalkan, nama saya Arvika Devi Oktavia. Outline pada seminar hasil ini yang pertama pendahuluan, lalu yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat ada analisis dan pembahasan, yang kelima ada kesimpulan. Yang pertama pendahuluan, jadi setiap perusahaan itu memerlukan sebuah proses penjadwalan proyek yang baik agar dapat mengatur pemenuhan permintaan dari konsumen. Proyek merupakan tugas yang perlu dirumuskan untuk mencapai sasaran yang dinyatakan secara konkret dan diselesaikan dalam periode tertentu dengan menggunakan tenaga manusia dan juga alat. Jadi ini menurut Hamdan dan Kaidar. Nah, saat ini PT PAL Indonesia itu dipercaya oleh TNI AL untuk memperkuat armadanya dengan menambah satu kapal bantu rumah sakit. Mbak Devi, mohon maaf, ini kayaknya slide-nya nggak pindah deh. Belum di full screen juga, coba di benerin dulu. Iya, Bu. Nah. Apakah sudah bisa pindah, Bu? Oke. Udah bisa. Ya, silakan dilanjutkan. Jadi PT PAL ini dipercaya oleh TNI AL untuk menambah armadanya untuk memperkuat. Jadi ditambah sebuah kapal bantu rumah sakit yang diperkirakan selesai pada bulan Oktober 2021. Jadi ini merupakan surat perjanjian pemborongan pekerjaan antara pihak PT PAL Indonesia dengan subkon PT Kunto Aji Wijaya Sakti. Jadi ini proyek pekerjaan steelwork listrik pada kapal bantu rumah sakit yang rencananya akan dimulai pada 21 Maret 2020.
Jadi ada beberapa aktivitas dari pekerjaan steelwork listrik. Yang pertama ada fabrikasi leg MCW, yang kedua ada fabrikasi SCW, yang ketiga ada install MCW, yang keempat ada install SCW, yang kelima ada install EGP atau sheet elektronik, dan elektronik. Lalu yang keenam ada install clamping, yang ketujuh ada clamping and compound, yang kedelapan ada wiring kabel Navcom and radio system, lalu yang terakhir ada wiring kabel fair system. Jadi permasalahan yang sering terjadi pada suatu proyek yaitu mengalami delay atau menunda suatu penyelesaian pada pekerjaan. Jadi pada penelitian ini, rumusan masalah yang saya ambil, yang pertama itu ada berapa lama waktu penyelesaian pekerjaan steelwork listrik pada kapal bantu rumah sakit menggunakan metode critical path method atau CPM. Lalu yang kedua itu berapa lama waktu penyelesaian pekerjaan steelwork listrik pada kapal bantu rumah sakit W00302 dengan menggunakan metode program evaluation and review technique atau PERT. Lalu rumusan masalah yang terakhir yaitu menentukan apa saja penyebab keterlambatan pada kegiatan kritis dalam pelaksanaan proyek pekerjaan steelwork listrik pada pembuatan kapal BRS di PT PAL Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengevaluasi waktu penyelesaian pekerjaan steelwork listrik pada pembuatan kapal BRS dengan menggunakan metode CPM. Lalu yang kedua itu mengevaluasi waktu penyelesaian pekerjaan steelwork listrik pada pembuatan kapal bantu BRS W00302 dengan menggunakan metode PET. Lalu yang ketiga, mengetahui apa saja penyebab keterlambatan pada kegiatan kritis dalam pelaksanaan proyek pekerjaan steelwork listrik pada pembuatan kapal BRS di PT PAL Indonesia. Batasan masalah pada penelitian ini yang pertama, data yang digunakan untuk evaluasi adalah data hasil survei pada Departemen Pengadaan Jasa Divisi Supply Chain di PT PAL Indonesia Persero. Lalu yang kedua, perhitungan metode CPM dan metode PET hanya menghitung waktu penyelesaian proyek pekerjaannya saja. Manfaat penelitian ini sendiri yang pertama memberikan solusi kepada perusahaan dalam mengoptimalisasikan waktu pengerjaan proyek dengan menggunakan kedua metode yaitu metode CPM dan metode PERT. Lalu yang kedua memberikan pertimbangan dalam menganalisis waktu penyelesaian proyek dan penjadwalan proyek yang optimal. Lalu yang ketiga mencegah terjadinya delay atau menunda waktu penyelesaian pekerjaan proyek. Tinjauan pustaka. Jadi dalam proses pembuatan kapal ini terdiri dari dua cara, yaitu berdasarkan sistem dan berdasarkan tempat. Proses pembuatan kapal berdasarkan sistem ini menjadi tiga bagian, yaitu sistem seksi, lalu yang kedua itu sistem seksi blok, lalu yang ketiga itu sistem blok. Sedangkan berdasarkan tempat itu menjadi dua, yaitu fabrikasi dan erection. Jadi ini menurut Marsavan. Jadi pada penelitian yang saya ambil ini menggunakan dua metode. Jadi yang pertama ini menggunakan metode critical path method atau CPM, yaitu metode yang mengarah pada perencanaan jadwal dan estimasi waktu yang bersifat pasti. Jadi ini dapat mengontrol koordinasi berbagai kegiatan dalam suatu pekerjaan sehingga proyek itu dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tepat dan juga dapat membantu perusahaan dalam mengadakan perencanaan dan pengendalian proyek. Jadi menurut Soeharto. Jadi pada metode CPM ini itu menghitung tiga, yaitu perhitungan maju, perhitungan mundur, dan juga waktu slack. Di mana yang pertama itu perhitungan maju dengan terdapat dua rumus. Yang pertama itu IS atau early start sama dengan max dari early finish pendahulu. Dan juga rumus early finish-nya itu sama dengan early start ditambah T. T ini durasi dari pekerjaan. Lalu perhitungan mundur ada juga dua rumus, yaitu yang pertama itu ada let's finish sama dengan min dari let's start dari seluruh kegiatan. Dan juga rumus dari let's start sendiri itu sama dengan let's finish dikurangi
TAT atau durasi kegiatan. Di sini ada gambar sebuah lingkaran. Lingkaran ini itu atau network diagram. Jadi ini tuh bisa untuk mencari jalur kritisnya. Ada Elistar, ada A ini kode aktivitas, lalu EF ini earliest finish, LS last finish, D ini durasi kegiatan, lalu ada LF last finish. Dan juga yang terakhir menghitung pada metode CPM ini menghitung waktu slack atau waktu bebas. Jadi waktu bebas ini tuh tanpa menyebabkan kemunduran pada proyek. Jadi rumus dari slack sendiri ini let's start dikurangi early start atau juga let's finish dikurangi early finish. Selanjutnya, metode yang kedua yang saya gunakan yaitu Program Evaluation and Review Technique atau PERT. Jadi, PERT ini itu untuk perencanaan dan pengendalian sebuah proyek. Sebelum menghitung, kita pada metode PERT ini itu kita harus mencari durasi optimis, durasi paling mungkin, dan juga durasi pesimisnya. Lalu kita hitung rumusnya dari expect mean time ini atau TE. TE ini atau waktu yang diharapkan. Rumus dari TE sendiri itu waktu optimis ditambah 4 dikali waktu paling mungkin ditambah waktu pesimis dibagi 6, sedangkan yang kedua rumus standar deviasi yaitu waktu pesimis dikurangi waktu optimis dibagi 6. Lalu yang terakhir rumus varians yaitu waktu pesimis dikurangi waktu optimis dibagi 6 lalu dikuadratkan 2. Selanjutnya metodologi penelitian. Jadi lokasi penelitian yang saya ambil ini di PT PAL Indonesia Persero, Departemen Pengadaan Jasa, Divisi Supply Chain dengan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung tentang pekerjaan steelwork listrik pada kapal bantu rumah sakit W00302. Jadi data yang saya ambilnya ada dua, yaitu yang pertama ada data kuantitatif dan juga data kualitatif. Data kuantitatif pada penelitian ini tuh yang saya ambil data waktu penyelesaian setiap pekerjaan, lalu data kualitatifnya itu terdiri dari sejarah perusahaan dan urutan proses kegiatan dalam proyek pekerjaan. Selanjutnya sumber data penelitian, yaitu ada data sekunder, yaitu berupa data kuantitatif terdapat dokumen kontrak yang akan digunakan untuk mengetahui waktu pelaksanaan proyek pekerjaan dan waktu penyelesaian setiap aktivitas pekerjaan steelwork listrik. Lalu data primernya itu pengumpulan data primer didapatkan dengan observasi dan wawancara. Wawancara ini tuh dilakukan untuk mengetahui kendala dan hambatan yang terjadi pada pekerjaan steelwork listrik. Lalu sedangkan observasi dilakukan untuk mengetahui aktivitas terhadap suatu proses pekerjaan steelwork listrik. Ini flowchart pada penelitian yang saya ambil, yaitu studi pendahuluan, lalu pengamatan di perusahaan, mulai ada studi lapangan dan juga studi literatur. Di pengamatan di perusahaan, lalu saya dapatkan rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu lalu saya melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data yang saya ambil, yang pertama itu ada data jadwal proyek pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja. Lalu yang kedua, urutan aktivitas proyek pekerjaan steelwork listrik pada kapal bantu rumah sakit W00302. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka selanjutnya yaitu menganalisis data menggunakan metode yang saya ambil, yaitu melakukan perhitungan menggunakan metode Critical Path Method atau CPM dan Program Evaluation and Review Technique atau PET. Maka dari analisis data itu tadi, maka didapatkan hasil analisis perhitungan proyek pekerjaan steelwork listrik pada kapal bantu rumah sakit W00302. Maka didapatkan kesimpulan dan saran.
Selanjutnya, analisis dan pembahasan. Ini waktu dan aktivitas sesuai kontrak dari perusahaan. Jadi di kontrak itu mulai pekerjaan steelwork listrik itu pada tanggal 21 Mei 2020 dan selesai pada 29 April 2021. Jadi durasinya itu menurut kontrak itu selesai pada selama 344 hari. Jadi ini kontrak yang di perusahaan. Selanjutnya, penjadwalan steelwork listrik menggunakan metode CPM. Jadi ini daftar kegiatan proyek. Jadi ini ada 10 aktivitas, jadi ini ditambah kontrak. Jadi saya beri kode kegiatan, ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Lalu ada kegiatan sebelumnya. Jadi kan contohnya pada aktivitas B itu kan kegiatan sebelumnya adalah kontrak. Jadi kegiatan sebelumnya fabrikasi like MCW itu kontrak. Jadi ini juga saya pastikan sama pihak perusahaan juga untuk mengetahui kegiatan sebelumnya. Lalu di sini ada durasi. Jadi durasi ini di metode CPM ini sesuai dengan kontrak tadi, kontrak dari perusahaan tadi. Selanjutnya ada network diagram. Ini ada aktivitas A, B, C. Ini tuh jalurnya ini sesuai dari kegiatan sebelumnya tadi. Jadi ini saling berurutan tadi. Maka didapatkan gambar jalur kritis metode CPM. Jadi ini tuh bisa mencari nilai forward pass atau perhitungan maju dan juga backward pass atau perhitungan mundur menggunakan metode CPM. Contohnya pada aktivitas A. Jadi ini kan kontrak. Ini ada di ES-nya itu 0, lalu durasi kontraknya tadi itu 1, jadi 0 ditambah 1, 1. Lalu pada aktivitas B, jadi itu tadi 1 ditambah durasi pada aktivitas B-nya 42, jadi EF-nya itu release finish-nya itu 43. Lalu di sini ada kegiatan aktivitas B ini saling berhubungan dengan aktivitas C dan D. Jadi ini 43, ini juga 43, 43 ditambah 48,3, lalu di aktivitas D itu 43 ditambah durasinya 37, 80, lalu di aktivitas E ini berhubungan dengan aktivitas C saja, dan ini 83 ditambah 26, 109, lalu di aktivitas F, ini di nilai ES-nya ini diambil nilai yang paling tinggi. Jadi ini kan ada kegiatan E dan juga kegiatan D. Kegiatan E-nya kan 109, lalu di kegiatan D-nya kan 80. Jadi diambil yang paling tinggi jadi 109. 109 ditambah durasinya 34 jadi 143. Lalu pada aktivitas G itu 143 ditambah durasinya 25, maka IF-nya itu 163. Lalu pada aktivitas H itu 143 ditambah durasinya 24, 167. Lalu di kegiatan kode I ini diambil yang paling tinggi ES-nya yaitu 168 ditambah 55, jadi 223. Lalu di aktivitas C, 223 ditambah durasinya 60, 283. Jadi ini bisa ditemukan hasil perhitungan maju atau forward pass-nya itu 283. Lalu selanjutnya itu mencari backward pass atau perhitungan mundur. Jadi perhitungan mundur itu juga bisa menggunakan jalur kritis dan juga bisa menggunakan rumus. Jadi ini lebih simpelnya ini menggunakan jalur kritis ini. Jadi pada backward pass ini 283, lalu dikurangi sama durasinya. Durasi pada
aktivitas C. Jadi 283 dikurangi 60, 223. Di sini 223 dikurangi 55, 168. Lalu ini kan ada dua, aktivitas G dan aktivitas H. Jadi ini 168, durasinya 25, 143, 168 dikurangi 24, 144. Kalau tadi pada perhitungan maju diambil nilai yang paling tinggi, kalau di perhitungan mundur atau backward pass itu diambil nilai yang paling rendah. Jadi ini yang diambil pada aktivitas G, 143. 143 dikurangi 34, 109, 100. Lalu ke aktivitas D dan E, 109 dikurangi 2683, 109 dikurangi 3772. Lalu ini kan di aktivitas E kan masih berhubungan dengan aktivitas C, jadi masih berurutan, jadi 83 dikurangi 40, jadi 43. Lalu di aktivitas B, itu kan diambil yang paling rendah, jadi 43 dikurangi 421, lalu ke aktivitas A, LF-nya 1, durasinya 1, maka LS-nya sama dengan 0. Ini tabel perhitungan maju, ini menggunakan rumus. Kalau ini menggunakan rumus, kalau tadi kan menggunakan jalur kritis. Kalau ini perhitungan menggunakan rumus. Tadi kan rumusnya dari IS sendiri kan IS sama dengan max dari Earliest Finish. Earliest Finish dari semua kegiatan, lalu rumus EF sendiri itu early start ditambah dengan waktu kegiatan. Jadi didapatkan ini hasilnya 283, maaf ini tipe 223. Jadi sama seperti gambar jalur kritis tadi. Ini hasilnya 283. Lalu selanjutnya tabel perhitungan mundur. Ini sama, ini menggunakan rumus. Jadi rumus dari LS sendiri yaitu let's finish dikurangi waktu kegiatan, lalu rumus dari let's finish sendiri itu min dari let's start dari seluruh kegiatan. Jadi ini menggunakan rumus, hasilnya sama 283. Selanjutnya tabel perhitungan slack. Rumus dari slack sendiri kan tadi kan let's start dikurangi early start, atau juga bisa let's finish dikurangi early finish. Jadi ini contohnya pada kegiatan A, 0 dikurangi 0, slack-nya 0. Lalu juga 1 dikurangi 1, 0, 43 dikurangi 43, 0. Lalu pada kegiatan D, itu kan 72 dikurangi 43, maka slack-nya ada 29. Lalu 83 dikurangi 830, 109 dikurangi 190, 143 0. Lalu pada kegiatan H juga 144 dikurangi 143, 1. Selanjutnya, lalu kegiatan yang memiliki slack 0 ini itu merupakan kegiatan kritis. Ya. Ini, kalau kan slack kan ada waktu bebasnya ya, tanpa menyebabkan kemunduran. Kalau waktu slack-nya itu ada pada kegiatan A, B, C, E, F, G, I, J. Jadi itu merupakan kegiatan yang kritis. Lalu dapat disimpulkan, waktu total penyelesaian proyek pekerjaan steelwork listrik pada kapal bantu BRS itu selesai selama 283 hari. Ini menggunakan metode CPM. Selanjutnya, penjadwalan proyek steelwork listrik dengan metode Program Evaluation and Review Technique atau PET. Jadi ini asumsi data proyek pekerjaan steelwork listrik. Jadi itu kita harus mencari nilai optimis, nilai pesimis, dan juga nilai yang paling memungkinkan. Nilai pesimis sendiri itu dari kontrak yang sudah tertera di kontrak perusahaan, lalu nilai optimis dan juga nilai paling mungkin itu adalah perkiraan. Jadi ini didapatkannya seperti ini perkiraannya. Jadi ini tuh juga saya pastikan nilai optimis dan nilai yang paling mungkin tuh saya juga pastikan sama pihak perusahaan.
Lalu ada rekapitulasi durasi yang diharapkan atau TE. TE sendiri. TE tadi kan sudah dijelaskan rumus TE yaitu TE sama dengan nilai optimis ditambah 4 dibagi nilai paling mungkin 4 dikali nilai paling mungkin ditambah nilai pesimis dibagi 6. Maka didapatkan nilai TE-nya seperti ini. Selanjutnya, rekapitulasi nilai deviasi standar dan varians. Jadi dimasukkan menggunakan rumusnya standar deviasi dan varians. Standar deviasi rumusnya nilai pesimis dikurangi nilai optimis dibagi 6. Lalu rumus dari variansnya ini nilai pesimis dikurangi nilai optimis dibagi 6 dan dikuadratkan 2. Maka didapatkan ini hasilnya pada uraian kegiatan. Selanjutnya yaitu rangkaian kegiatan dan durasi pekerjaan. Ini terdapat predesor atau waktu sama seperti waktu sebelumnya pada setiap kegiatan. Lalu di sini ada durasi atau hari. Jadi durasi pada metode PERT ini saya ambil dari nilai TE atau durasi yang sudah diharapkan itu tadi, yang sudah dihitung tadi. Ini nilainya. Selanjutnya, gambar jalur kritis metode PERT. Jadi ini langkah-langkahnya sama seperti metode CPM tadi. Sama seperti metode CPM tadi. Tapi kan tadi pada metode CPM perhitungan majunya itu 283, kalau di metode PERT ini 234. Ini tabel perhitungan majunya menggunakan rumusnya sama seperti metode CPM, yaitu rumus IS tadi. IS sama dengan max dari IF, lalu EF itu ES ditambah durasi waktu kegiatan. Tabel perhitungan mundurnya mencari LS sendiri, yaitu LF dikurangi waktu kegiatan, lalu LF-nya sendiri yaitu min dari LS dari seluruh kegiatannya. Rumusnya sama seperti metode CPM. Dan hasilnya ini juga sama seperti jalur kritis tadi, 234. Ini tabel lintasan kritisnya. Jadi ada slack time-nya itu pada aktivitas D dan juga aktivitas H. Aktivitas D-nya itu slack time-nya ada 26, lalu di aktivitas H slack time-nya ada 1. Ini ada 0, jadi yang kegiatan kritisnya itu pada aktivitas A, B, C, E, F, G, I, J. Jadi yang slack time-nya 0 ini merupakan kegiatan kritis. Maka kesimpulannya pada metode PET ini, waktu penyelesaian proyek pekerjaan steelwork listrik pada kapal bantu rumah sakit W00302 menggunakan metode PET ini selesai selama 234 hari. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, berdasarkan kontrak atau schedule perusahaan dalam proyek pekerjaan steelwork listrik pada kapal bantu rumah sakit W00302 dilaksanakan selama 344 hari. Jadi tadi di kontraknya itu durasinya itu selama 344 hari. Sedangkan jika menggunakan metode CPM atau critical path method ini, perusahaan itu dapat menyelesaikan selama 283 hari. Lalu kesimpulan yang kedua, durasi total proyek pekerjaan steelwork listrik pada kapal bantu rumah sakit W00302 yang didapatkan menggunakan metode PERT, yaitu selesai selama 234 hari. Penyebab keterlambatan, yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, penyebab keterlambatan pada kegiatan kritis dalam pelaksanaan proyek pekerjaan steelwork listrik
pada pembuatan kapal bantu BRSW 00302 adalah yang pertama itu terjadinya salah strategi pada aktivitas pekerjaan wiring kabel, lalu ducting sistem sering revisi desain, lalu keterlambatan dalam pengiriman material, dan juga cuaca buruk. Terima kasih. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau sarannya? Baik, terima kasih Devi sudah menyampaikan hasil penelitiannya. Ini kalau dari saya karena nggak jauh berbeda dengan yang sudah disampaikan kemarin ya, jadi oke, maksudnya tidak ada masalah, tinggal nanti saya lihat, saya belum baca penulisannya ya, soalnya nanti mungkin akan ada revisi-revisinya lebih banyak di redaksional aja nanti mungkin. Kemudian ini saya beri kesempatan juga kepada teman-temannya untuk mungkin pengen tahu prosesnya lebih detail atau ada yang ingin ditanyakan terkait proses penelitiannya dan juga hasil dari penelitian ini, saya persilahkan. Kasih koreksi atau masukan juga nggak masalah ya. Silakan. Oh, Nida mungkin mau bertanya. Baik, saya izin menyalakan mic ya Bu Devi. Silakan Ida. Ya, tadi di kesimpulan saya ingin bertanya aja. Di kesimpulan nomor 3 itu, tadi kan disebutkan ada beberapa penyebab keterlambatan. Nah, tapi di bab 4 itu saya belum tahu itu penyebab keterlambatannya dari mana. Mungkin bisa dijelaskan kembali Mbak Devi. Atau mungkin saya terlewat tadi, mohon maaf. Baik Mbak Nida, terima kasih. Ya, penyebab keterlambatannya ini tuh dilihat dari kegiatan kritisnya tadi. Jadi kan sudah tadi ada beberapa aktivitas yang merupakan kegiatan kritis, mulai aktivitas A, B, C, E, F, G, I, J. Jadi dari aktivitas tadi itu, jadi aktivitas yang merupakan kegiatan kritis itu saya tanya kepada pihak perusahaan, saya konfirmasi atau apa ini merupakan kayak waktunya itu kayak mengalami delay atau ada permasalahan. Ternyata iya. Jadi itu penyebab keterlambatan dari beberapa aktivitas yang saya cari tadi di kegiatan kritisnya itu penyebabnya itu pada salah strategi pada pekerjaan wiring kabel, lalu ducting system, sistemnya itu sering terjadi revisi desain, lalu keterlambatan pada pengiriman material dan juga cuaca buruk. Jadi itu kegiatan kritisnya itu sudah saya konfirmasi atau saya pastikan sama pihak perusahaan. Seperti itu Mbak Nida, atau mungkin kurang jelas? Oh ya sudah. Jadi sudah diketahui, dikonfirmasi ke PT PEL-nya langsung ya? Iya Mbak Nida, sudah saya konfirmasi. Terima kasih. Sama-sama. Oh, Mbak Martina mau bertanya, tadi metode CPM kan sudah diketahui jalur kritisnya, namun di metode PET diketahui lagi jalur kritisnya, apa bedanya? Baik Mbak Martina, jadi kan tadi di metode CPM itu kan diketahui jalur kritisnya itu kan jalur kritis itu bisa menghitung perhitungan maju dan juga perhitungan mundurnya juga. Jadi kan tadi kan hasilnya juga beda kan. Lah, kalau di CPM itu kan durasinya itu sesuai kontrak. Kalau di metode PET itu dari durasi yang diharapkan, mulai dari durasi optimis, durasi pesimis, dan juga
waktu yang paling memungkinkan. Lalu kan dicari nilai TE-nya itu. Jadi kan hasilnya kan juga beda dari metode CPM dan juga metode PERT. Kalau di metode CPM kan tadi selesainya itu 283 hari, kalau di metode PET itu 234 hari. Jadi berbeda jalur kritisnya Mbak Martina. Mungkin ada yang kurang. Untuk kegiatannya sama nggak itu? Kegiatannya sama Bu Izati. Cuma kan kalau di metode PET kan harus ada perkiraan, perhitungan perkiraannya itu. Bagaimana Mbak Mardina? Baik Mbak Mardina, sama-sama. Ada lagi? Di sini nggak ada adik tingkat ya? Seangkatan semua nih. Ada nggak adik tingkatnya nih? Cuma ada Irfan. Irfan nggak ada pertanyaan Irfan? Ini kayaknya punya ketertarikan di bidang manajemen proyek dan operasional nih Irfan kayaknya nih. Monggo yang lain. Tadi tertarik tanyanya Mbak Mardina sih Bu, tapi tadi pas jaringannya terputus, jadi mungkin kalau misalnya berkenan Mbak Devi boleh diulangi sedikit. Monggo Devi, mungkin penjelasan pertanyaannya Mardina bisa diulangi lagi sedikit. Baik. Jadi kan saya menggunakan dua metode, yaitu metode CPM dan juga metode PERT. Nah, kalau metode CPM itu durasinya itu sudah dilihat dari kontrak perusahaan. Kalau metode PERT itu dari perkiraan. Jadi kan ada tiga durasi, yaitu durasi optimis, durasi pesimis, dan juga durasi paling mungkin. Nah, dari ketiga durasi ini dihitung PE-nya atau durasi atau durasi yang diharapkan itu tadi. Mohon maaf, durasi yang diharapkan itu tadi. Kan tadi kan di metode CPM itu kan selesainya itu selama 283 hari, sedangkan di metode PET itu 234 hari. Jadi itu beda. Karena metode CPM kan durasinya kan dari kontrak. Kalau di metode PET itu dari perkiraan, nilai perkiraan. Seperti itu Irfan, mungkin ada yang kurang. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi nih. Baik, kalau memang tidak ada lagi, mungkin bisa dicukupkan Devi presentasinya. Baik Bu Izati, terima kasih kepada Bu Izati selaku dosen pembimbing saya dan juga teman-teman saya yang sudah menyempatkan hadir di seminar hasil saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Izati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Satu step sudah terselesaikan untuk Mbak Devi. Saya ucapkan selamat. Alhamdulillah, jadi kurang 2 step ya, 2 step lagi. Yang pertama adalah mengunggah hasil presentasi ini ke YouTube. Kemudian linknya silakan di-share nanti kepada saya dan kedua penguji juga mungkin kepada teman-teman juga boleh gitu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendaftar ke sidang. Nah, untuk mendaftar ke sidang anytime ya, Devi, kapanpun boleh diajukan di Monita. Jadi harus diajukan dulu lewat monitoring tugas akhir, baru kemudian bisa dijadwalkan. Kalau bisa sih, karena naskahnya juga sudah selesai ya, ini sambil saya koreksi, nggak apa-apa. Monggo nanti bisa didaftarkan aja dulu, karena nanti kalau
mau sidang pun juga yang akan diserahkan ke penguji nanti naskah terbaru ya, sambil dikoreksi, monggo sambil didaftarkan supaya bisa segera dijadwalkan untuk sidangnya. Reminder juga buat teman-teman yang hadir pada seminar hasil pada sore hari ini bahwa kita cuma punya waktu sampai tanggal sebentar. Saya lihat kalender dulu. Sampai dengan tanggal 23 Agustus untuk melakukan seminar hasil. Karena teman-teman harus sudah melaksanakan sidang itu paling lambat, paling akhir itu adalah tanggal 31 Agustus. Jadi silahkan dosen pembimbingnya dikejar-kejar untuk bisa segera menyelesaikan progres-progres teman-teman supaya bisa daftar ke seminar hasil dan juga bisa ke sidang. Jangan lupa juga mempersiapkan hasil ujian bahasa asing. Apa aja ya, nggak harus bahasa Inggris sebenarnya. Bahasa Arab kalau kalian memang mau, itu coba cari lembaga yang bisa memberikan penilaian bahasa asing yang teman-teman kuasai. Oke, itu aja pesan dari saya. Saya cukupkan untuk sore hari ini. Sekali lagi selamat untuk Devi. Semoga lancar nanti sampai dengan sidang. Jadi silakan disiapkan dulu videonya, diunggah. Kalau sudah diunggah, silakan daftar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bu Jati dan teman-teman. Oke. Ya, saya izin live forum ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Semangat Debbie. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ngeri. Kapan Pak Reja? Oke, nanti saya bahas Pak Reja kapan Pak Reja? Kak Krungu Fer, halo. Pak, awakmu kapan?